Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue mau bahas tentang sekolah dan kampusnya para pahlawan nasional Indonesia. Kalian pasti penasaran, kira-kira kayak Sultan Syahrir, Tan Malaka, Muhammad Hatta, dan bahkan I.R. Soekarno, pendidikannya apa sih? Kenapa mereka menjadi orang yang sangat pintar di masa itu dan punya pemikiran tentang kemerdekaan dibanding masyarakat Indonesia yang lainnya? Bahkan mereka bisa tahu juga nih banyak bahasa. Keren kan? Tidak kita pungkiri bahwa mereka lah pelopor dari negara Indonesia. Mungkin tanpa mereka kita nggak bisa nih menjadi negara merdeka kayak saat ini. Jadi ada patutnya kita berterima kasih kepada para tokoh pendiri bangsa dan bisa mengikuti semangat juang mereka, terutama dalam pendidikan. Yang dimana pada masa itu pendidikan belum begitu penting untuk banyak orang. Namun mereka malah semangat untuk mengejar pendidikan tersebut, dari pendidikan formal sampai non formal, dari dalam negeri bahkan sampai mereka merantau ke luar negeri. Nah, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih, latar belakang pendidikan 10 tokoh pendiri bangsa. So langsung kita bahas aja. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel Republika Mahasiswa dulu ya, supaya channel ini makin berkembang. So let's go. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ada Bapak Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Beliau merupakan pahlawan proklamator yang memerdekakan Republik Indonesia bersama dengan sahabat-sahabat perjuangannya pada tahun 1945. I.R. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Dan untuk jenjang pendidikannya, I.R. Soekarno memulai sekolah di Indice School atau IS di Tulungagung. Nah, setelah lulus lanjut ke jenjang berikutnya di Europeach Legend School atau ILS di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, selanjutnya dia melanjutkan pendidikan ke Huygens Burger School atau HBS yang ada di Surabaya. Dan di perguruan tinggi dia melanjutkan ke Technische Huygens School atau THS. Sekarang namanya jadi Institut Teknologi Bandung yang ada di Bandung, Jawa Barat. Dan akhirnya dia memperoleh gelar insinyur sehingga dipanggil Bapak Insinyur Soekarno. Oh ya, di luar itu beliau juga punya mentor yang memberikan pendidikan non formal, yaitu Bapak Cokro Aminoto. Itu guru besar yang sangat keren banget guys. Nomor 2 nih, ada Bapak Muhammad Hatta atau biasa kita kenal Bung Hatta. Salah satu pahlawan nasional kemerdekaan Republik Indonesia, wakil presiden pertama. Bung Hatta ini aktif dalam kegiatan organisasi, pergerakan nasional hingga mendampingi Soekarno dalam melawan penjajah hingga negara Indonesia itu merdeka. Nah, untuk pendidikan Bung Hatta sendiri, Hatta merupakan anak yang sangat gemar dalam belajar, terutama membaca buku. Kalian mungkin udah pernah dengar kisahnya di mana Hatta di penjara ingin bersama peti-peti bukunya. Nah, Hatta ini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu for the Cock, kemudian melanjutkan ke Europeach Leisure School atau ILS di Padang. Karena beliau ini merupakan putra dari Bukit Tinggi. Semasa sekolah, Hatta terkenal sebagai anak yang cerdas. Meski ia lulus ujian masuk HBS atau Batavia Burger School, sekolah favorit pada masa itu, Hatta harus mengurungkan niatnya karena permintaan ibunya untuk tetap berada di Padang. Akhirnya Hatta melanjutkan sekolah di Mulo, Padang saja. Itu seperti jenjang SMP saat ini. Setelah lulus dari Mulo, beliau melanjutkan pendidikan ke Batavia di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School pada tahun 1919. Setelah lulus di tahun 1921, Hatta melanjutkan lagi pendidikannya dengan pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu bisnis di Netherlands Handels Hoges School. Dan dilansir dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Hatta di Belanda tinggal selama 11 tahun. Dan ia aktif dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Nomor 3, ada Sultan Syahrir. Beliau merupakan seorang Perdana Menteri pertama Indonesia pada tahun 1945 sampai 1947 yang gak luput torehan perjuangannya untuk negeri ini. Sultan Syahrir merupakan pahlawan nasional yang dikenal sebagai orang yang mengorganisir kemerdekaan Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir turut membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut kemerdekaan tanpa kerjasama dengan Jepang. Untuk pendidikannya sendiri hampir sama seperti
dari tokoh nasional sebelumnya, di mana Syahrir masuk ke sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda, yaitu pendidikan sekolah dasar di ILS atau Europees Leger School. Lalu melanjutkan pendidikan lagi di tingkatan selanjutnya di MULO atau Meer Vigebrand Leger Onderwijs pada tahun 1926. Ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, Algemene Middelbare School, yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung pada saat itu. Selanjutnya Syahrir mengambil pendidikan tinggi di Universitas Amsterdam, jurusan hukum. Di sana Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia, bertemu dengan Hatta di organisasi tersebut. Wah, seru ya, sama-sama orang keren ketemu satu organisasi tapi di luar negeri. Oh ya, Syahrir juga sempat melanjutkan studi hukumnya di Universitas Leiden, Belanda. Nomor 4 ada Sutomo atau biasa kita kenal Bung Tomo. Ia tidak lepas dari pertumpahan darah yang terjadi di Surabaya 10 November 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Pahlawan Nasional. Perjuangan area-area Surabaya untuk memperjuangkan kemerdekaan ini tak lepas dari sosok Bung Tomo, pahlawan pejuang kemerdekaan yang memegang komando dalam melawan kembali tentara Nica. Ya, kita udah tahu semuanya ya dalam perjalanan sejarah bahwa setelah Indonesia merdeka, Belanda masih ingin kembali untuk menguasai Indonesia melalui tentara Nica. Makanya luar biasa sekali Bung Tomo dan rakyat Indonesia lainnya menjaga kemerdekaan kita agar tidak dirampas kembali walaupun bayarannya bisa mati. Maka dari itu Bung Tomo memiliki semboyan khas untuk membakar semangat juangnya bersama masyarakat yang berbunyi merdeka atau mati. Ia mendapatkan pendidikan di bangku sekolah rakyat yaitu SR di Surabaya. Sekolah ini dikenal juga sebagai Hollands Inland School atau HIS, di mana sekolah ini untuk penduduk keturunan Indonesia asli namun dikhususkan untuk para golongan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai negeri. Selanjutnya Bung Tomo masuk ke sekolah MULO untuk tingkat SMP-nya dan lanjut lagi di sekolah HBS, Hurger Burger School, yang dimana sekolah ini setara tingkatan SMA-nya. Dan yang kalian tahu bahwa jarang banget orang-orang pribumi yang dapat bersekolah di HBS ini. Namun Bung Tomo sangat beruntung disebabkan pengaruh ayah Bung Tomo yang memegang jabatan cukup berpengaruh sehingga keluarganya juga dipandang sebagai golongan elit. Setelah lulus dari jenjang SMA, Bung Tomo akhirnya melanjutkan ke perguruan tinggi dan ia memilih berkuliah di Jakarta di Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi. Maka dari itu Bung Tomo tercatat tuh sebagai mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi angkatan 1959. Nomor 5 ada Tan Malaka atau dengan nama panjang Ibrahim Gelar Datu Sultan Malaka. Pada 23 Maret 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui keputusan Presiden nomor 53 tahun 1963. Meski nama Tan Malaka dihapus dalam buku sejarah sekolah dasar pada masa Orde Baru, ya kalian tahulah ya, karena Tan Malaka ini adalah tokoh pahlawan yang menjadikan PKI sebagai kendaraan politiknya untuk membebaskan kaum-kaum pribumi yang tertindas. Di balik dari kontroversinya itu, gelar pahlawan nasional masih melekat di nama Tan Malaka dalam keikutsertaan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk pendidikan Tan Malaka sendiri, karena ia adalah seorang anak yang sangat cerdas di kampungnya pada saat itu, ketika masih di Quick School Bukit Tinggi, para engku atau sesepuh Tan Malaka di kampung mengumpulkan uang agar ia bisa melanjutkan kuliah di Belanda. Dan akhirnya Tan Malaka berhasil berkuliah di Rijswijk School atau sekolah kejuruan guru kerajaan. Oh iya, Tan Malaka juga ingin menjadi guru karena keprihatinannya pada kondisi pendidikan orang Indonesia pada saat itu dan memandang bahwa mendidik anak-anak Indonesia adalah pekerjaan yang tersuci dan paling penting. Gila-gila, luar biasa banget ya Tan Malaka ini. Nah, nomor 6 nih guys, ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin selain dikenal sebagai sosok yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II, Yamin juga dikenal sebagai aktivis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia guys. Keterlibatan Yamin dalam BPUPKI membuat Yamin berperan dalam merumuskan dasar negara untuk kemerdekaan Indonesia. Pengaruh yang besar dalam sejarah membuatnya dihormati sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia dan sosok dikagumi terutama buat anak-anak muda saat ini kalau lagi
Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober, di mana kita pasti menggebu-gebu mengikrarkan Sumpah Pemuda. Buat jenjang pendidikan Yamin sendiri, beliau mendapatkan pendidikan di Holland Inlandse School atau HIS. Lalu ia sempat juga mengambil sekolah guru, sekolah menengah pertanian Bogor, dan juga sekolah dokter hewan Bogor. Jenjang SMA dia bersekolah di AMS, dan di perguruan tinggi dia mengambil sekolah kehakiman di Red Hook School Jakarta. Nomor 7 ada Ki Hajar Dewantara. Sosok yang memiliki nama lain Raden Mas Suwardi Suryaningrat, merupakan salah satu pejuang pendidikan. Sepanjang hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Perguruan Taman Siswa merupakan hasil kerja kerasnya dalam memberikan pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia saat itu yang tidak dapat mengenyam bangku pendidikan sekolah sama sekali. Tanpa beliau guys, mungkin kakek nenek moyang kita masih belum mengenal sekolah untuk masyarakat biasanya. Dan pendidikan di Indonesia tidak bisa semaju sedrastis seperti sekarang ini. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara menjadi ikon pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Jenjang pendidikan Ki Hajar Dewantara sendiri, ia bersekolah di YLS atau European Leisure School, dan setelah lulus ia melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Nah, disinilah sejarah di mana gagasan sekolah itu muncul, berawal dari alumni-alumni mahasiswa Stovia yang mencoba membuat beasiswa atau studi fund untuk anak-anak Bumi Putra lainnya yang pintar namun keterbatasan dalam meraih fasilitas sekolah. Keren banget deh ya pokoknya Ki Hajar Dewantara ini. Nomor 8 ada Jenderal Sudirman. Wah, yang satu ini nih bener-bener jenderal yang paling gue kagumin guys. Dimana kisah beliau yang sudah sakit tak berdaya di atas tanduk masih ingin berjuang berperang melawan penjajah, bergerilya di dalam hutan berbulan-bulan. Kisahnya benar-benar luar biasa dan ini udah dijadiin film. Kalian bisa nonton, keren banget pokoknya. Oh iya, Jenderal Sudirman juga menjadi panglima tentara dan jenderal tertinggi pertama di Republik Indonesia. Maka dari itu, seluruh jajaran tentara Indonesia menjadikan beliau sebagai ikon tentara pembela negara terhebat sampai saat ini. Untuk jenjang pendidikan Jenderal Sudirman sendiri, yang pertama, ia bersekolah di Taman Siswa, yaitu hasil dari jeripayah Ki Hajar Dewantara. Setelah lulus dari Taman Siswa, Jenderal Sudirman melanjutkan sekolah guru di Muhammadiyah Solo, namun tidak sampai tamat. Ia lebih tertarik melanjutkan pendidikan militer di Pendidikan Militer Pembela Tanah Air atau PETA yang ada di Kota Bogor, dan hingga sampai akhir hayatnya karir militernya melambung tinggi yang akhirnya mengantarkan beliau hingga mendapatkan pangkat Jenderal Besar Bintang 5. Wah, keren banget ya. Kalau saat ini sih udah bukan sembarang orang lagi deh yang bisa mencapai pangkat Bintang 5 di kemiliteran. Nah, jadi itulah beberapa pahlawan nasional Indonesia dengan latar belakang pendidikannya. Gimana? Mereka cukup keren gak? Ya pasti keren lah ya. Bisa menjadi pahlawan nasional dengan semangat tinggi memerdekakan negara ini. Tapi gak cuman itu, mereka juga punya latar belakang pendidikan yang cukup oke banget. Pokoknya mereka nih cerdas-cerdas deh. Ya salut ya pokoknya dengan perjuangan dan semangat mereka. Kita sebagai penerusnya harusnya bisa mengikuti nih jejak-jejak beliau. Bahkan seharusnya bisa lebih baik. Nah, mungkin segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa komen, kira-kira pahlawan nasional Indonesia mana lagi yang kalian kagumin. Tambahkan dengan alasannya. Hehehe.